Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan definisi, proses, cara kerja, contoh penerapan dari EIT, EI, Big Data, dan ML, dan desain sebuah sistem untuk penerapan teknologi berdasarkan masalah yang saya hadapi. Apa itu Internet of Things? Internet of Things merupakan sebuah konsep di mana suatu benda atau objek ditanamkan teknologi-teknologi seperti sensor dan software dengan tujuan untuk berkomunikasi, mengendalikan, menghubungkan, dan bertukar data melalui perangkat lain selama masih terhubung ke internet. Seperti apa sih cara kerja Internet of Things? Sederhananya, EIT bekerja dengan memanfaatkan instruksi pemrograman yang setiap perintahnya bisa menghasilkan interaksi ke sesama perangkat, terhubung secara otomatis tanpa adanya intervensi pengguna, bahkan dalam jarak jauh sekalipun. Contoh penerapan Internet of Things di berbagai industri. 1. Transportasi. Kendaraan otonomous menjadi salah satu bentuk perwujudan teknologi EIT di ranah transportasi. Dengan demikian, penggunanya akan bisa menjalankan mobil tanpa harus mengemudikannya secara langsung. 2. Smart City. Keberadaan EIT dapat membantu khususnya dalam memonitor dan mengelola keberadaan lingkungan sekitar secara real time, seperti memantau trafik lalu lintas, banjir, mengecek kondisi debit air di waduk, serta memantau kondisi air laut untuk aksi mitigasi bencana pelaut dan nelayan. 3. Kesehatan. Industri kesehatan menjadi salah satu yang sangat identik dan ideal dalam penerapan EIT. Kini sudah banyak inovasi baru yang memanfaatkan EIT untuk mendukung proses pengobatan berjalan efektif dan aman, seperti pengecekan jantung dan lain-lain. 4. Energi. Ada banyak kendala yang muncul di industri energi, seperti masalah polusi, pemborosan sumber daya, dan masih banyak lagi. Dengan kehadiran EIT, masalah-masalah tersebut diyakini dapat berkurang. Contohnya, EIT bisa menciptakan sensor cahaya yang bisa mengurangi penggunaan energi listrik. Apa itu AI atau kecerdasan buatan? AI adalah simulasi proses kecerdasan manusia oleh mesin yang diprogram untuk berpikir seperti manusia dan meniru tindakan berpikir seperti manusia. Istilah ini juga dapat diterapkan pada mesin apapun yang menunjukkan ciri-ciri yang terkait dengan pikiran manusia seperti pembelajaran dan pemecahan masalah. Cara kerja AI. Sistem AI secara umum bekerja dengan memproses sejumlah besar data, menganalisis data untuk menemukan pola dan korelasinya, serta menggunakan pola ini untuk membuat prediksi keadaan di masa depan. Contoh penerapan AI, mobil pintar. Salah satu penerapan teknologi AI yang memudahkan aktivitas manusia dapat dilihat dari mobil pintar. Belakangan ini telah booming di pasaran otomotif Indonesia, yaitu mobil pintar yang diproduksi oleh Tesla. Mobil ini telah dilengkapi dengan chip berteknologi AI atau kecerdasan buatan yang dapat membuat mobil ini menjalankan beberapa sensor. Beberapa sensor tersebut dapat menjalankan sistem radar untuk fiturnya. Aplikasi ojol. Teknologi AI dalam aplikasi ojol digunakan untuk mengoptimalkan proses memilih pengemudi. Misalnya ketika memesan ojol, aplikasi akan langsung mencari pengemudi yang lokasinya paling dekat dengan pelanggan. Apa yang dimaksud dengan Big Data? Big Data adalah sebuah kumpulan data yang memiliki jumlah yang sangat besar atau struktur kompleks sehingga teknologi pemrosesan data tradisional tidak lagi dapat menanganinya dengan baik. Saat ini istilah Big Data juga sering digunakan untuk menyebut bidang ilmu atau teknologi yang berkaitan dengan pengolahan dan pemanfaatan data tersebut. Bagaimana sih cara kerjanya? Setelah mengetahui apa itu Big Data, lanjut ke cara kerjanya. Dalam praktiknya, set data dalam Big Data dapat bervariasi. Mereka dapat dikelompokkan misalnya dari indeks pencarian Google ke daftar harga produk Amazon dan lainnya. Karena kedua perusahaan ini merupakan perusahaan yang paling terkenal di dunia, maka wajar untuk menggunakan basis data yang sangat besar untuk menyimpan banyak data pengguna.
Penerapannya, pajak. Ini bisa meningkatkan pendapatan pajak negara. Kesadaran masyarakat terhadap wajib pajak masih kurang. Hal tersebut membuat Ditjen Pajak tidak mampu memenuhi target seperti yang diharapkan. Dengan mengimplementasikan dan menerapkan Big Data, ini Ditjen Pajak mampu mengambil data dari silsilah keluarga, kemudian bisa mengetahui barang apa saja yang dimiliki. Sektor kesehatan, setiap klinik, puskesmas maupun rumah sakit menggunakan software yang berbeda dalam pencatatan pasien. Hal tersebut membuat data yang dikirimkan ke dinas kesehatan juga berbeda, tergantung jenis software yang digunakan. Dengan penerapan Big Data ini, semua informasi kesehatan bisa terpusat, sehingga mudah diolah dan juga dianalisa untuk mengetahui seperti apa kesehatan penduduk yang ada di Indonesia ini. Apa itu machine learning? Machine learning merupakan bagian dari kecerdasan buatan yang dapat mempelajari pola atau data secara otomatis. Machine learning merupakan cabang dari kecerdasan buatan AI dan ilmu komputer yang berfokus pada penggunaan data dan algoritma untuk meniru cara manusia belajar dan secara bertahap dapat meningkatkan akurasinya. Cara kerja mesin learning. Mesin learning bekerja sesuai dengan metode yang diambil, yaitu dengan pengawasan, tanpa pengawasan, atau penguatan. Pada dasarnya ada 4 jenis cara kerja mesin learning, yaitu pembelajaran terarah, pembelajaran tak terarah, pembelajaran semi terarah, dan reinforcement learning. Penerapan mesin learning. 1. Bidang computer vision. Mesin learning yang dimanfaatkan dalam suatu aplikasi dapat mengenali wajah seseorang. Anda dapat menemukan hal ini dalam media sosial, CCTV, bahkan smartphone yang sedang Anda pegang sekarang. Lalu ada juga mesin learning yang digunakan dalam pendeteksian tulisan tangan seperti teks dan penerjemahan. Hal ini adalah contoh dari penerapan mesin learning dalam bidang computer vision. 2. Bidang kedokteran. Penerapan mesin learning di bidang kedokteran dapat berupa deteksi penyakit pasien dengan mempelajari data-data yang berhubungan dengan gejala yang ditunjukkan. Misalnya mendeteksi sakit jantung yang dilihat dari hasil rekaman elektrokardiogram. Desain sebuah sistem dengan penerapan teknologi berdasarkan masalah yang dihadapi. Setrika pintar. Masalah yang sering dihadapi adalah rasa was-was ketika berpergian. Sudah mematikan setrika atau belum? Cara kerjanya adalah Anda bisa mengecek keadaan setrika masih hidup atau sudah mati melalui koneksi yang terhubung ke setrika, melalui jangkauan internet pada handphone Anda yang terhubung ke setrika. Dengan sistem EIT, ketika kita merasa was-was sudah mematikan setrika atau belum saat berpergian, kita bisa mengeceknya dengan handphone yang terkoneksi dengan internet. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.